مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم في عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Suratul Mu'minun hadhil narang surat Al-Mu'minun. Makiyatun iku bangsa Makkah. Wa ya utai sing bangsa Makkah iku mi'atun wa thamani au tis'a syaratan ayatan. Ayatnya itu ada 100 ya. Ada yang mengatakan 118. Ada yang mengatakan 119 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmani Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, kamu welas orang itu nyolan akhirat. Qad aflahal mu'minun. Qad iku litahqiq, faedah litahqiq kan masuk pada fi'il madhi. Aflaha qad aflaha teman-teman bejo, ai faza bejo soal mukminun wong mukmin. Sapa mukmin iku alladzina rupane wong akeh hum kang utahe ngono alladzin fi salatihim kang tetep ing dalem salate mengkono mukminin alladzina iku khashi'una padha khusyuk kabeh. Mutawadhi'un ate padha ndep-ndep kabeh. Walladzina lan akeh ya. Orang mukmin itu ada orang-orang hum kang utai alladzina anil lahwi sangke ya lelahan. Di lelahan itu adalah ya, perbuatan yang tiada manfaatnya. Ini lahwi. Lahwi minal kalami wa ghairan saleni kalam. Iku mu'riduna padha berpaling-paling ya berpaling kabeh sapa ngono atau minggu sapa ngono Allah. Dan orang mukmin itu lagi walladzina kita nerangno ya sing dikatakan mukmin itu apa gitu. Orang mukmin itu ada alladzina wong akeh hum ka alladzin lizakati maring zakat iku fa'iluna padha nglakoni ai mu'adduna padha ya wong kan nekakno kabeh atine ya. Orang mukmin orang-orang yang pada mengeluarkan zakat itu. Walladzina lan wong akeh hum ka alladzina li furuji maring virgin nukon alladzin wa hafizun iku padha jaga-jaga kabeh anil haram saking perbuatan haram illa ala azwajim kecuali maring pira-pira bojone mengkono ala alladzin ai min zaujatihim saking bojo-bojo nukon alladzin au malak au mam au to maring perkara malakat kami miliki apa ainuhum apa tangan tegene mengkono alladzina ai asarari artinya pira-pira wadon kang dadi amate di situ. Fa innahu maqsunin alladzina iku ghairu malumin. Orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang ghairu malumin, orang yang tidak tercela. Fi idyani himna in dalam nekani mengkono sarari
ya tidak tercela di dalam dia mendatangi budak-budak yang menjadi miliknya di situ. Ya. Zaman masih ada budakan. Sekarang sudah tidak ada. Faman maqad zaman ibtagha iku lamun mencari sapa ngono man. Wa ra'adzani ka ing liyane azwat lan ma malakat aimanum. Siapa kali wis duwe bojo, duwe budak, kok sing golek sing gak liyane. Min azwat min zaujati sang pira-pira bojo wa sarari lan pira-pira wadon kan jadi amate. Ya. Kal istimta kaya gawe seneng-seneng biar dikantangan ngono man. Fitiani hina ing dalem ya oleh nekane mengkono-mengkono azwat lan au ma malakat aiman. Faula ika menguti mengkono-mengkono alladzina sing atau man sing ibtagha wara dzalik. Hum ya ulaik iku al adun, orang yang melewati batas. Ay mutajawizun wong kang ngliwati batas. Ilama madhikor la yakil kang ora halal paman lahum kudu ulaik. Walladzina lan tinjati maksud orang mukmin doa alladzina wong akeh. Hum kan alladzina kulli amanati maning amanati ngun alladzina jam'an au mufradan dijajah secara dijawab jama' atau mufrad ya. Iku wa ahdihim lan oleh janji jeneng alladzina fi man ka baina kadal alladzina au fi man jamaka baina kata temen dalam ana alladzina wa baina Allah la antara Gusti Allah bayane janji nang Gusti Allah min salatin saking nglakoni salat wa wildan saleh salat iku ra'u naik padha jogo-jogo kabeh ayo hafiz. Pokoknya titene wong iman iku ada wong yang selalu memelihara amanat-amanatnya yang dipikulnya ya dan memelihara janji-janjinya. Pas janji itu pasti menepati, tidak akan khianat di situ. Ya. Walladzina lan fitur orang mukmin iku hum kaunti alladzina iku ala sholati mengatasi salat-salat mun alladzina iku ya secara jam'a atau mufradan iku yuhafidun iku padha jaga-jaga no alladzina ayyuqimuna ha iku padha ngayan ndirikno sapa ngono alladzina ha ing ngono salat fi awqati dal waktu-waktune ngono salat. Dikit-dikit ini orang mukmin itu orang yang selalu ya menjaga sholat, memelihara sholatnya, menjaga sholatnya. Ini orang wong ngakui mukmin kok gak ngakoni sholat nah, berarti belum mempunyai sifat yang sesuai yang disifat oleh Gusti Allah. Sifat Allah memberikan sifat orang mukmin itu orang yang memelihara atau menjaga sholatnya. Kalau wong ngaku mukmin kok gak ngakoni sholat, gak menjaga sholatnya, berarti ini ya pengakuannya masih dipertanyakan. Ulaika uta mengkonon alita gum ya ulaika alwarisun itu orang yang mewarisi ya. La ghairu ora saliyane alladzina ulaik mau. Ya. Yaitu wali waris alladzina lang ana wong akeh ya risuna ka padha mewaris sapa marisi sapa alladzina alfirdaus ing suka-suka firdaus. Ya. Artinya orang yang disifati kabeh oleh Gusti Allah. Mulai alladzina ya sing khashi'un fi sholatihim, alladzina sing anillahi mu'ridun, lizzakati fa'ilun, li furujihim hafidun ya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya. Dan alladzina sing li amanatihim wa wa'dihim ya raun ya alladzina hum ya ala sholati yuhafizun ya. Ini orang-orang yang memaris surga firdaus itu ya. Maka insya Allah wa utai firdaus iku jannatul a'la lil jinan iku swarga sing paling tinggi ya. Hum utai alladzina ikfiha indal firdaus
iku khaliduna padha langgeng kabeh fi dzalika indal ngono ya dalam iku tetep dalam ngono ulaik isyaratun utana isyarat ilal ma'ad mati panggonan bari wa yunasibulan oleh bangsa nawi kono aladina apa zikul mabda apa nutur ya apa panggonan kawitan ba'dau sawisine zalik Qad ini harfu tahqiq karena masuk pada fi'il madhi. Ya. Aflaha lafadz ahwa fi'ilun madhi. Fa'ilnya adalah al-mu'minun adalah fa'ilnya. Ya, marfu'un wa alamatu rafihi ya. Apa? Ya, marfu' bil wawi ya. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Ya. Dan jumlahnya lamara min al-i'rab li'annaha jumlatun ibtidaiyah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina dari semausul ya menjadi sifatnya alil mukminun ya di sifat atau jadi badal dari al mukminun ya. Hum lafadz hum iki mutadaun ya fi mahalli rafin mutadaun. Ya. Fi sholatihim fi harfu jarin sholat adalah majrur bi fi. Sholat adalah mudhaf, haknya mudhafun ilaih mimma ta'udhu li jam'i. Al-jaru fi sholati muta'alliqun bil khabar ba'dahuma. Tak bisa gimana. Itu hak qasi'un. Qad qasi'un iku khabarun marfu'un bil wawi li'anau jamu dzakar salim. Wal jumlahi la mahla min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Alladzi walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina wawune wa ataf kepada alladzina ya hum fi sholati khashi'un ya. Di mana lafaz alladzina hum fi sholati itu mahalnya adalah marfu' kalau jadi badal daripada mukminun atau jadi sifatnya mukmin. Walladzina wa une wa ataf alladzina adalah ma'tuf pada alladzina qablahu. Hum adalah fi mahli rafin mutadaun anil lahwi an harfu jari al lahwi majrurun bi an. Al jar majrur anil lahwi muta'alliqun bi khabar sing muakhar yaitu lafaz muridun. Muridun al khabar marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. Ya, jumlahnya ya hum anillahwi mu'ridun ila mahala min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Waune wa ataf alladzina. Ini maktub pada alladzina sing yang terdahulu masabak. Ya. Wa hum utai lafadz hum iku fi mahali rafi mutadaun. Khabarnya adalah ya fa'ilun ya sedang al-jar wal majrur ya li zakati ya, li zakati ini muta'alliqun ya bi fa'ilun ya. Jumlahe hum li zakati fa'ilun jumlahe la mahala min al-i'rab li'annaha ya silatul mausul alladzina. Sedang alladzina hum li zakati fa'ilun jumlah mausul dan silahnya ya fi mahali rafin karena jadi ditatofan kepada lafaz yang ya, mau mahalnya rafa karena jadi badal atau jadi sifatnya lafaz apa al-mu'minun tadi ya. Walladzina ini wa ataf lagi ya. Alladzina adalah ya isim mausul ya maktub pada alladzina qablaha ya.
Hum fi mahli rafin mutataun. Le furuji melami lam ha'afu carin. Furuji ya furuji ada majur bilam. Furuji adalah ma'mum mudhaf. Ha'i mudhafun ila mimetadul jami. Al jaru wal majuru li furuji muta'alikun ya bihafidun si mu'akhir. Ya, dengan khobar si mu'akhir. Ya. Hafidun adalah kedungnya sebagai khobarul mubtada. Ya. Jumlahum li furujin hafidun, jumlahnya lama min arab li anha silatul mausul alladziina. Illa ala azwajihim. Ya. Illa atatul hasr ala azwajihim, ala harfu jarin, azwaj adalah majrurun bi ala. Azwaj mudhaf, ha'i mudhafun ila mim tadul jam'i. Al jaru wal jaru ala azwajihim muta'alliqun biha bihafidun. Au haruf ataf ma mausul ma'tuf ala azwaj, ya. Malakat ada fi'il madhi, ya. Tanya untuk litaknis, fa'ilnya adalah aima nuhum, ya. Aiman mudhaf, hanya mudhafun ilaih, mime taduli jam'i. Sedang ma malakat aimanuhum, ya ujo malakat aimanuhum, jumlah malakat aimanuhum ini jumlah ini la mahalam narab li anaha silatul mausul ma. Fa'inahum fa'nya fa'talil taklil innahum hak di sini adalah kedungan sebagai isim daripada inna. Wa jumlah takliliyah ikulah mahala minan iraq. Ya. Ghairu ma'lumin kedungan fi mahali rafin khabar mutada. Ghairu mudhaf ma'lumin adalah mudhafun ilaih. Yang majrur bil ya di anaha jamu dzakar salim. Faman ibtagha wara'a dzalika fa'ulaika humul 'adun. Fa'nya fa'isi nafiyah, man syartiyah jansin jazimah. Ibtagha ada fil madhi fi mahali jazmin fi'lu syarat, tadi fi'lu syarat. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir tadiru huwa. Wara'a dzalika, wara'a adalah dhorob makan yang kedudukannya sebagai maf'ul bih dari ibtagha. Ya. Dzalika adalah merupakan mudhaf ilaih daripada wara'. Ya. Za iku isim syarah, ya kedungan sebagai mudhaf ilaih. Lam tutulil bukti, kafir tutulil kitab. Fa ulaika fa'nya fa rabitatul jawab, ya. Ulaika ada mutada kedukanannya, ya. Ula ini yang isim syarah fi mahli raf'in mutadaun, ya. Wal jumlahi ini fi mahali jazmi jawabu syarti dari jawab syarat. Hum ini kedudukan jadi mutada, ya. Fi mahali rafin mutadaun adun iku khabarun mutada, ya. Mutada sing apa? Ya. Mungkin marfu'un wa alamatu rafi adalah wawu. Lianahu jama mudzakkar salim. Jumlahum al-adun fi mahali rafin khabar mutada ulaik. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang mukmin itu adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum wa ataf alladzina di isim mausul ma'tuf ala ma qablahu. Hum kini kedua fi mahli rafin mutada'un. Li amanatim
Lame harfu jarin amanat adalah majrurun bilam. Amanatihim, amanat adalah mudhaf, haknya mudhafun ilaih mim tatu dijamai. Al jar majrur li amanati muta'alliqun bi ra'un. Sing muakhar. Wa ahdihi bauni wa ataf ala ya ahdihim ya li amanatihim ya atau ala amanatihim. Ya. Ahdi adalah mudhaf, haknya mudhafun ilaih. Mim tatu dijamai. Ra'un adalah khabarun mubtada' marfu'un ya bil wawi li'annahu jama' mudzakkar salim. Walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun. Walladzina ada isim mausul ya. Wawune wawu ataf ya. Ya. Alama qablahu ya. Jadi isim mausul hum kedudukannya fi mahalli rafin mubtada'un. Ala sholatim ala hujarin sholatihim adalah majrurun bi ala. Sholat mudhaf ha'i mudhafun ilaih mim tadul jam'i. Ya. Al jaru majrur ala sholatim muta'alliqun bi yuhafizun si mu'akhar. Ya, yuhafizun ada fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun wal wawune adalah wawu fa'il. Wa jumlate yuhafizun ya jumlah fi'liyah di sini iku fi mahalli raf'in khabaru mubtada hum di situ. Ulaika humur warithun. Ulaika iku isim isyarah mabniun ala kasri fi mahalli raf'in mubtadaun ya kafnya di situ tutul lil kitab. Hum fi mahalli raf'in mubtadaun ya. Al-warithun adalah khabarun ya. Sing marfu'un bil wawi li anau jamu dzakar salim. Wa jumlahe hum al-warithun fi mahalli raf'in khabar mubtada ulaik ya. Sedang jumlah ulaika hum al-warithun jumlah di sini jumlah sing lamar minal i'rab li anha jumlah istinafiyah. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Alladzina isim mausul fi mahalli rafin ya sifat lil warisun. Jadi sifat atau dadi badal. Ya. Ya, karena warisun ini ada marfu, maka ya alladzina jumlah alladzina yarisuna firdausahum fiha khalidun ini ya juga fi mahalli rafin. Ya, tidak boleh jadikan batal, boleh jadikan istifat. Dan alladzina juga bisa jadikan mubtada. Ya, yaris lain dari mubtada maka yarisuna jadi ya. Tapi jangan naik jadi batal. Yarisuna itu ya fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun wa jumlahe fi'liya yarisun ya adalah jumlah sing lamanan min arab ya nasilatul mausul. Alladzina. Al-firdaus ya. Dari mubtada nanti apa? Gak enak. Al-firdaus adalah kedungannya maf'ulun bih mansubun wa al-wanus nasbihi fathatun darutun fi akhiri. Hum utawi lafadhum iki fi mahlu rafi mutadaun. Fiha fi aujarin ha'i mafdurun fi. Ya, al-jar majrur fiha muta'alliqun fi khalidun sing mu'akhar.
Khalidun al-khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jamu dzakar salim. Wa jumlah istinafiyah sehingga la mahala minal i'rab. Ya. Atau ya jumlah ya alladzina ya hum fiha khalidun ya. Ya, ini ya. Itu ya apa? Ini hum fiha ya hum fiha khalidun. Ini fi ma'ali rafin khabar mutada alladzina. Jadi alladzina di mutada. Alladzina ya sing yarisuna al-firdausa iku hum iku utawi mana? Iku utawi alladzina ya. Jadi khabarnya di jumlah hum fiha khalidun. Jadi dalam ayat ini oleh Allah dibahas ada 9 permasalahan. Pertama, dawuh Gusti Allah, qad aflahal mu'minun. Allah memberi penegasan bahwa sungguhnya orang-orang mukmin itu orang-orang sing bejo ya, yang mendapatkan keberuntungan di sini. Imam Al-Baqi meriwayatkan dari hadis Anas dari kanjeng Nabi SAW bahwa beliau Rasulullah pernah bersabda yang artinya ya ketika Allah menciptakan surga Aden ya dan menanam pepohonannya dengan kekuasaannya Allah berfirman kepadanya berbicara engkau lalu surga Aden pun berkata sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman ya. Nah, ada ini disebut ada di dalam kitab Butan Ali Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya itu. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Syaib. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau sholat, ya seraya menghadap ke arah Ka'bah. Beliau melepas kedua sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Beliau mengawali sholatnya dengan membaca surat Al-Mu'minun. Ketika tiba penyebutan Musa atau Isa alaihissalam, ya beliau batuk kemudian rukuk. Ya. Ya. Hadis yang semana dengan ini pun ya juga diriwayatkan Imam Muslim. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa riwayat dari Umar bin Khattab itu mengatakan karena Nabi SAW idza unzila alaihi al-wahyu sumi'a inda wajhi kadawil nahl wa unzila alaihi yauman famakasna sa'atan fasurriya anhu fastaqbala qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma zidna wa la tanqusna wardina wardo anna summa qala sallallahu alaihi wasallam unzila alayya asru ayatin man aqamahunna dakhala jannah. Summa qara'a qad aflal mu'minuna wa ya hatta khatama asyra ayatin. Jadi apabila wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ya wahyu itu terdengar seperti suara lebah ya maka dia kadawil nahl ya seperti suara lebah ya. Suatu hari wahyu itu diturunkan kepada beliau lalu kami diam sejenak. Lalu wahyu pun diberitahukan kepada ya beliau, lalu beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Doanya itu mau. Allahumma zidna wa la tanqusna warudina warudu anna. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami dan janganlah engkau mengurangi untuk kami. Jadilah kami ridho dan ridhoilah kami. Itu penting. Itu mau ya. Allahumma zidna wa la tanqusna warudina warudu anna. Kemudian beliau bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat yang barang siapa melaksanakan maka dia akan masuk surga. Itu ya orang-orang yang ya dengan mengucapkan itu Pak di surat apa Mukminun mau ya. Ya. Apa itu 10 itu ya mau. Pertama
sing alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum fi anillahi mu'ridun alladzina hum fi zakati fa'ilun alladzina hum li furujihim hafidun ya illa ala azwaji aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin ya wal alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholatihim yuhafidun ya sing ulaika humul farisun walladzina hum ya walladzina yarisuna al-firdausa hum khalidun. Di akhir 10 ayat. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Arabi ya. Di dalam kitab Al-Ahkamul Quran ya, bisa dilihat kitab Al-Quran juz 3 hadis nomor 1307 ya. Imam An-Nuwas berkata bahwa makna sabda Rasulullah man aqama gunna adalah barang siapa melaksanakan adik dan tidak menyalih apa yang ada di dalamnya situ. Andalnya. Hal ini seperti kata ya fulanun yuqamu bi amalihi bi amalihi. Ya. Si fulan melaksanakan pekerjaannya. Ya, setelah ayat-ayat ini kemudian diturunkan kewajiban wudu, kewajiban haji, sehingga kewajiban wudu dan haji pun termasuk di dalamnya. Ya. Abu Talha bin Musafir ya, membaca firman Allah tersebut dengan ucapan qad ufliha, bukan qad aflaha, tapi qad uflihal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Yakni dengan didhammah huruf pada lafaz ufliha. Ya. Gak qad aflahal mu'minun, tapi qad ufliha. Dengan menggunakan bentuk fi'il majhul. Yakni mereka ditetapkan dalam pahala dan kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah telah dijelaskan bahwa makna al-falah baik secara lughawi atau maknawi di situ ya. Nanti bisa di surat Al-Baqarah ayat 5 di ayat 5. Kedua, ya permasalahan kedua yang di dalam ayat ini terangkat bahwa ada kata-kata atau dawai Gusti Allah khasyi'un. Ada orang yang khusyuk. Ya. Orang mukmin itu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Khusyuk itu ada konsentrasi, ya konsentrasi di dalam sholatnya. Di sholatnya nggak ngelamun. Gitu ya. Al-Mutaim meriwayatkan dari Khalid, dari Muhammad Sirin, dia berkata Nabi SAW selalu melihat ke langit atas saat menunaikan sholat. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat alladzina hum fi sholati khasyi'un. Itu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka beliau pun kemudian melihat ke tempat sujud, tidak mengangkat lagi. Ya. Dalam riwayat Usaim menyatakan dahulu kaum muslimin noleh ke kanan ke kiri, sholat itu ya, oleh diawali Islam dia oleh ya. Tolak-toleh itu biasa, ada apa-apa di dalam sholatnya. Dan mereka melihat ke atas juga. Ya. Hingga Allah menurunkan ya ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Jadi semuanya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya di situ. Maka mereka pun kemudian menghadap ke depan ya, di dalam sholatnya dan melihat ke hadapan mereka di situ. Ya. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan pendapat para ulama tentang kemanakah orang yang sholat itu harus melihat. Jadi melihat yang mana ya ketika menafsirkan firman Allah ini ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ada yang mengatakan bahwa harus melihat tempat sujud untuk khusyuk. Tapi ada yang mengatakan ya menghadap kepada kiblat, arah kiblat. Jadi melihat kiblat itu. Ya.
Tapi harus kita pahami seperti yang saya terang kemarin, kiblat itu gini ya. Untuk Ka'bah itu kiblat dari orang Mekah, itu Ka'bah. Tapi untuk orang-orang di luar Mekah itu bukan apa Ainul Anul Ka'bah, tapi jihadul Ka'bah, arah Ka'bah. Ya, Bapak lek ketemu makso ya kepada Ainul Ka'bah ya nggak iso. Pokoknya orang jauh, ya karena apa Ka'bah itu sedikit, kecil gitu ya, kecil. Lah orang paling jauh itu kayak Ainul Ka'bah, menceng setitik wis waduh ya. Maka yang benar ya jihadul Ka'bah, ya jihadul Ka'bah. Nah, di sini ya kan, pokok arah mulon, sebab miring titik, marang alor, terserah lah, pokoknya sepenting diharap sih dianggap mulon. Ya. Maka pada surat Al-Baqarah juga dijelaskan makna khusyuk, baik secara etimologi atau terminologi khusyuk, tidak khusyuk itu aja orang wis nggak mikir nggak kemana-mana di situ ya. Kayak seperti dalam firman Allah dan surah Baqarah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk ini kenapa? Itu ada di dalam hati. Apabila hati khusyuk, maka seluruh anggota tubuh akan khusyuk. Anggota tubuh akan khusyuk karena kekhusyukan hati. Ya, hati ini khusyuk. Sampai kok khusyuk, hati ini sampai khusyuk. Itu merem, sampai merem. Itu hati ini khusyuk. Ya. Sebab hati adalah raja bagi anggota tubuh. Jadi orang kok kayak yang gini. Itu pernah hati ini, ya orang itu mau ya. Orang hati ini kau khusyuk. Ini bagaimana telah ya dijelaskan di belakang di surat Al-Baqarah. Tapi ada seorang ulama yang jika dia menunaikan sholat, maka dia merasa takut kepada Allah. Maka dia, untuk mengarahkan pandangnya kepada sesuatu yang dan membisikkan ya satu dari urusan dunia dalam hatinya. Ya. Di sholat itu wedi karena Allah. Ya, wedi merasa wedi takut kalau ya, apa yang dilakukan ini ya mengarah pada pandang kepada sesuatu yang selain Allah di situ. Maka Imam Atha mengatakan khusyuk itu adalah apa? Tidak memainkan sesuatu dari tubuhnya di dalam sholat. Jadi kalau sholat kok terus tangan diubah-ubahin, ya itu berarti gak khusyuk. Karena apa ini iman ya. Mana wong sholat tuh begini tuh bapak. Hai gak khusyuk ngene iku gak khusyuk ini. Tidak memainkan sesuatu dari tubuhnya di dalam sholat. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang memainkan janggutnya di dalam sholat. Di sholat itu gini. Pengarap itu ya, nasi sholat itu kan di jenggotan itu, jenggot kan jenggot itu. Benar Rasulullah bersabda, saya naik hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Dia mengatakan itu karena hatinya nggak khusyuk. Ya, dia nggak khusyuk. Ya. Makanya dia didelok. Wong kok delok kok atine gak khusyuk, bingung. Aku iki monggo iki dina iki waduh ndang kuliah iki ngaji jam piro wis nabi. Bolak-balik kadang-kadang atine gak khusyuk, akhirnya apa ya gak khusyuk, belum bingung. Tolat oleh ndelok jam, waduh jam kok nguriku. Oleh kok kate ketok lek aku ndelok jam. Kan ndelok jam aku dilek telat iki, ngene kan. Maka ada saya mengatakan ala fis salatil khairu wal faslu ajma'a li'anna bihal arafu lillahi tahdu'u wa awwalu fardin min syari'ati dinina wa akhiru ma yabqa idza dainu yurfa'u faman aqama litakbiri laqadhu rahmatun wa kana ka'abdin baba maulahu yaqra'u
Wa shara li rabbil arsy hina salatihi najiyan ya fayatuba law kana yakhsha'u ya. Ala fi sholatil khairu wal fasru ajma'a. Ya. Ketahuilah di dalam sholat itu terdapat semua kebaikan dan keutamaan. Li'anna biha al-arabu lillah tahdu'u. Ya. Sebab ketika melaksanakannya, anggota tubuh khusyuk kepada Allah. Khusyuk kepada Allah. Faman aqama li takbiri laqadhul rahmah. Dari situ ya, salat itu ya adalah kewajiban pertama dalam syariat agama kita ya. Mencolot. Awalu fardhi min syariati dinina. Jadi salat adalah syariat pertama dari agama. Wa akhiru ma yabqa idza dinu yarfa'u. Ya. Dan hal yang terakhir yang akan tetap ada setelah utang itu ditiadakan. Ya. Maka faman qama litlaqadhu rahmatun wa kana ka'atiba fa maulahu yaqra'u. Ya. Barang siapa yang berdiri untuk bertakbir, maka rahmat Allah akan menemuinya. Itu wong utang. Salat Allahu Akbar, itu rahmat itu Allah. Dan saat itu dia seperti seorang hamba yang sedang mengetuk pintu Allah. Maka kok wong sing waswas kayak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus takbir. Waduh harus nodok dibukano balik. Allah kembali menaik enggak oleh. Jadi mola balik. Hanya tapi wong waswas ngono iku ya penyakit itu. Penyakit itu. Guru bilang ada ini tidak ono wong waswas ngono iku jongkro. Itu biasanya dilain kalau kaget hilang. Tapi kadang-kadang hati-hati, kadang-kadang ya penyakit itu pindah nang sing ngegeti. Wa shalar rabbil arsy hina salatihi najiyan fi ma toba law kana yakhsha'u. Dia menjadi orang yang bermunajat kepada Tuhan pemilik arsy ketika mengerjakan salatnya. Alangkah bahagianya seandainya dia bisa khusyuk ya. Ada tapi minimal dalam khusyuk ini apa? Kita sadar bahwa kita sedang sholat. Bacaan yang kita baca itu apa? Artinya apa? Itu salah satu cara. Jadi belajar khusyuk itu ya. Ya kita coba sholat di tempat yang sepi, bukan kepurwono. Sholat. Allah Akbar kebean. Ya. Kira-kira karena uang kabeh, terus karena uang ya Allah Akbar ya. Ini untuk kemburi, soalnya sing dadi makmum auramu ya wis kan uang pada ono sing dadi makmum sapa iki ya. Sampai iso khusyuk apa orang ya. Barang montolet wong iku. Abu Umar Al-Jauni berkata bahwa Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya apakah budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sayyidah Aisyah balik bertanya, apakah kalian membaca surat Al-Mu'minun? Maka orang itu mengatakan ya. Kemudian kepada Sayyidah Aisyah kemudian dibacakan qad afal mu'minuna sampai yuhafidun. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman sampai orang-orang yang memelihara. Ya, sampai 9 ayat itu ya. Itu termasuk ya budi pekerti Rasulullah ya seperti itu. Ya. Imam Nasir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke kanan ke kiri dalam salat dan memalingkan lehernya ke belakang punggungnya. Ya. Ini pada waktu sebelum ada apa ayat ini menekan bahwa ya orang diperintahkan khusyuk di dalam salat. Ka'ab bin Malik berkata dalam hadisnya yang panjang, kemudian aku sholat dekat beliau, ya maksudnya Rasulullah, dan mencuri pandang kepada beliau.
Apabila aku menghadap ke depan dalam sholatku, beliau melihatku. Apabila aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Namun beliau tidak memerintahkan Ka'ab untuk mengulangi sholatnya. Ya oleh, tapi makruh kan, ya makruh. Lu sholat tuh ke rumah dong dulu, ono cocok pacaran. Itulah makruh ya makruh, gak sampai batal ya, makruh. Ya. Ketika para ulama Madinah berbeda pendapat tentang kasus khusuk, ya, apakah ia merupakan kewajiban sholat, ataukah keutamaan, atau kesempurnaan? Dalam ini ada dua pendapat. Pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa khusyuk itu merupakan kewajiban sholat. Tempat khusyuk itu ada di dalam hati. Khusyuk adalah hal yang pertama yang akan dihilangkan dari diri manusia. Ini yang dikatakan ya Ubaidillah bin Samit ya, mengatakan bahwa hadis ini merupakan dikatakan dari Menturdi dari hadis Jubair bin Abu Nufair dari Abu Ad-Darda ya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan qarib. Ya. Hadisnya ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai dan dari hadis Jubair bin Nufair dari Auf bin Malik dari Al-Asy'ari ya, juga jadi jalur sahih. Abu Isa mengatakan berkata bahwa Muawiyah bin Shalih adalah sosok orang yang sikoh menurut ahli hadis. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mempersalahkan kecuali Yahya bin Aqatan. Dan menurut Imam Qurtubi, Muawiyah bin Shalih adalah yang dimaksud adalah Abu Amr. Ya, disebut juga sebagai Abu Amr al-Hadrami al-Himsi. Ya. Itu masuk qadhi dari Andalus, ya, Andalusia. Abu Hatim Ar-Razi pernah ditanya tentang Muawiyah bin Shalih. Kemudian dia menjawab bahwa dia adalah orang yang baik hadisnya. Hadisnya boleh dicatat, namun tidak dapat dijadikan argumentasi. Adapun pendapat Yahya bin Ma'in tentang Muawiyah bin Shalih, ini berbeda. Muawiyah bin Shalih dianggap sebagai orang yang sikoh oleh Abdurrahman bin Mahdi. Ahmad bin Hanbal dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Muslim pun menjadikan sebagai argumentasi dalam sahihnya di sini. Ya. Dalam surah Al-Baqarah telah dijelaskan makna Allahu di Az-Zakah, ya, sehingga kata ini tidak perlu dijelaskan kembali. Imam Da'am mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allahu, logo itu di sini adalah syirik, ya, berbahasa syirik. Ada yang mengatakan, Imam Hasan mengatakan dia yang dimaksud Allahu itu adalah ya seluruh kemaksiatan itu loh. Masuk maksiatan. Pendapat Al-Hasani merupakan pendapat umum sehingga dapat mencakup pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud lahu itu syirik. Juga pendapat orang yang mengatakan bahwa lahu ini adalah nyanyian lahu. Ya. Hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Muhammad bin Munkadir. Bagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Luqman tadi. Maka kata-kata fa'ilun dalam adalah orang yang menunaikan di situ ya. Salati hafidho fa'ilun ya. Maka kalau kata ini adalah kata yang fasih ya. Nah, kata ini juga terdapat dalam ucapan orang Arab ya, seperti yang dalam biasa dibuat syairan ya. Al-mut'imuna at-ta'ama fi sanatil azmati wal fa'iluna lizakat. Ya, orang yang memberikan makan pada masa paceklik dan orang yang menunaikan zakat. Maka firman Allah walladzina hum fi furuji mahafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan, ciri dari orang mukmin. Ibnu Ari katakan di antara keterangan Al-Qur'an adalah bahwa 10 ayat ini umum untuk kaum laki-laki dan perempuan. Sebagaimana semua lafaz Al-Quran ini lainnya umum untuk mereka semua. Kecuali firman Allah. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ya. Ini kan pakai domir. Ya pakai alladzina itu laki-laki. Ya. Sehingga ini telah dijadikan sebagai khitab yang ditujukan kepada kaum laki-laki, bukan kepada kaum perempuan atau istri. Alasannya apa? Dalam firman Allah, illa ala azwajim au ma malakat aimanuhum.
kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka yang mereka miliki. Pasalnya penjagaan wanita dan kemaluannya dapat diketahui melalui dalil-dalil yang lain. Misalnya ayat tentang menahan diri, baik secara umum maupun khusus. Dan juga dalil-dalilnya. Kenapa? Orang perempuan lebih kuat menjaga daripada laki-laki. Ya. Jadi kalau zamannya kita tahu bahwa adanya pelacuran-pelacuran, itu penyebab utamanya dari laki-laki ini. Ya, dari laki-laki, bukan dari perempuannya. Ya. Ya. Karena walladzina hum li furujihim hafizun. Ya. Maka Imam Qurtubi mengatakan jika berdasarkan penawulannya ini tidak halal bagi seorang wanita untuk disetubuhi oleh seorang laki-laki yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama. Sebab dia termasuk dalam makna ayat dia. Nah, tetapi jika dia memerdekakan lelaki setelah memilikinya, ya, laki-laki merdekanya, maka dia boleh dinikahi oleh laki itu. Jadi budak itu misalnya dimerdekakan oleh ya majikannya, kemudian dikawin oleh majikannya boleh. Ini boleh dinikahi oleh laki itu menurut pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Asy-Sya'bi dan An-Nakhai bahwa jika wanita tersebut memerdekakannya, maksudnya memerdekakannya dengan jalan menikahinya, ya, ketika masih memilikinya, maka kedua terikat oleh pernikahan keduanya. Tapi Abu Umar berkata tidak ada seorang pun yang mengemukakan pendapat ini di antara ahli fikih dari berbagai daerah, sebab kepemilikan wanita tersebut adalah lelaki itu dalam membatalkan pernikahan keduanya. Ya, jadi itu ya, dan wong wadon cahite lanang itu jadi budaya. Ya, nikah gak bisa. Dan itu bukanlah ta'ala tercara melainkan fasakh nikah. Jika wanita itu memerdekakannya setelah memilikinya, kalau dia memerdekakan budak laki itu, maka boleh wanita itu ya baru boleh untuk menikahi. Tapi kalau seumpamanya itu dia dalam kondisi tadi ya seorang wanita memiliki mata laki-laki dan buatannya ya menikahi keduanya, maka fase talak ya fase nikah masa. Kalau sudah fase maka wanita tidak boleh untuk dirujuk oleh laki tersebut kecuali dengan pernikahan baru ya. Meskipun dia masih berada dalam masa iddah. Ya. Kemudian yang kelima, Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan bahwa aku pernah mendengar Harmalah bin Abdul Aziz mengatakan aku pernah bertanya kepada Malik tentang seorang laki-laki, yakni Yadrid Umairah. Ya. Yadrid Umairah. Dan ini ada seorang laki yang melakukan onani. Ya. Dia kemudian membaca ayat ini, walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Terus sampai kepada kata adu, ya. Dan orang yang menjaga kemaluannya dan orang yang melampaui batas. Ini sebabkan apa? Mereka orang-orang Arab itu menggunakan kata Umairah, kata-kata Umairah, istilah Umairah. Ya telit Umairah, ya kan Umairah. Sebagai kinayah untuk Umairah itu sebagai apa? Kinayah zakat. Ya. Nah ini. Maka Sanuri mengatakan idza halalta bi wadin la anisa bihi wajlid umairatan la da'an wala harajun. Apabila engkau singgah di sebuah lembah yang tiada pendamping di sana, maka lakukanlah onani. Tiada penyakit dan tiada pula kesempitan. Ini orang-orang kita menamakan perbuatan tersebut sebagai istimna atau onani, ya. Atau mengeluarkan sperma ya sendiri. Ahmad bin Hanbal dengan kewaroannya membolehkan hal ini. Ya. Dan dia berkata bahwa tindakan tersebut adalah mengeluarkan hal yang lebih dari tubuh, sehingga tindakan itu pun dibolehkan ketika diperlukan. Maka asal kata tersebut adalah al-fasq atau mendarah atau adalah hijamah atau pekat. Ya. Ya. Lalu mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas ulama mengharamkan. Sebagian ulama mengatakan pada melakukan itu adalah orang yang melakukan secara ya langsung. Itu adalah kemaksiatan yang diciptakan
dan disebabkan oleh setan di antara manusia sehingga menjadi sesuatu yang sepele. Andai saja hal itu tidak dianggap sepele, seandainya ada dalil yang membolehkan perbuatan tersebut, ya tentulah orang yang memelihara perilakunya akan berpaling dari perbuatan tersebut, sebab perbuatan tersebut sangat hina. Ya, jika demikian maka bahwa melakukan perbuatan tersebut lebih baik daripada menikahi hamba sahaya perempuan. Maka kami akan katakan bahwa menikahi budak perempuan meskipun dia orang kafir, dia kafir, menurut sebagian ulama adalah lebih baik daripada melakukan perbuatan onani itu. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa melakukan perbuatan onani itu lebih baik daripada menikahi hamba saya perempuan. Hanya saja dalil yang membolehkan melakukan onani itu lebih lemah. Ya, aib bagi orang yang hina, ya, apalagi bagi sosok yang terpandang. Yang keenam, firman Allah, illa ala azwajim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ada Al-Faruq mengatakan, ya ini terhadap istri-istri mereka yang telah Allah halalkan bagi mereka, di mana mereka tidak melampaui batas. Au mamalakat aimanu, atau budak yang mereka miliki, kepada berada pada posisi jar di sini, karena diatofkan kepada azwajim. Dan ma terdapat dalam firman Allah, au mamalakat imani ma masdariyah, diakan masdariyah ma masdariyah. Ya. Firman Allah ini mengharamkan perbuatan zina dan tingkah-tingkah yang telah ya disebutkan tadi ya termasuk haram ya melakukan perbuatan onani atau nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang dipersedihkan dan nikah yang apa dibatasi waktu ya. Orang nikah hanya 5 hari atau 1 bulan atau ya 1 tahun tidak boleh mut'ah. Yang biasa dilakoni orang-orang Syiah ini. Sebab wanita yang dikawini dengan nikah mut'ah itu tidak sama dengan istri yang dinikahi dengan nikah syar'i, di mana dia tidak dapat mewaris, tidak pula diwaris. Ya. Anak yang terlahir darinya tidak dapat dinisbatkan kepada laki yang mut'ah, ini memuatkan dirinya. Dan laki itu pun tidak dapat keluar ya, dari nikah yang dilakukan kepadanya karena talak, dan dia jatuh kepadanya. Tetapi dia keluar dari pernikahan dengannya karena habis masa kontraknya. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak boleh kan gitu. Artinya apa? Tidak ada bedanya dengan pelacuran. Ya, berjalan, oh ya 1 jam 2 jam, ada ya, pada karek itu ya, muakot sama-sama muakot. Ya, kontrak kan, kontrak 1 jam, 2 jam, gitu ya. Ya, ini maka tidak boleh, haram. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah itu yang ditanya dengan di masa habisnya pernikahan bukan karena ditalak, tapi karena habis masa kontrak. Maka di wanita itu seperti wanita yang disewa. Ibnu Arabi mengatakan jika kami katakan bahwa nikah mut'ah itu boleh, maka wanita yang dimut'ah itu adalah seorang istri yang sampai pada waktu di mana hubungan suami istri berakhir. Tapi jika kami mengatakan kebenaran itu dari sebagai ulama mazhab, yakni bahwa nikah mut'ah itu haram, ya, maka wanita yang dimut'ah itu bukanlah seorang istri, sehingga dia tidak termasuk ke dalam ayat tersebut. Nah, Imam Qurtubi mengatakan manfaat dari silang pendapat ini adalah hukuman wajib dijatuhkan dan anak yang terlahir tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya secara genetik, seperti dalam kasus perzinahan yang nyata. Atau hukuman ya tidak dapat dijatuhkan lantaran adanya subhat atau anak ya, dan anak pun dapat dinisbatkan kepada ayah secara genetik. Subhat itu masih dinisbatkan. Jadi anak itu masih dinisbatkan kepada ya laki-laki yang mengumpulkan secara subhat. Tapi kalau mut'ah tidak bisa. Ya, bisa. Dalam hal ini para sahabat ya, para ulama Maliki maksudnya dia mazhab Maliki memiliki 2 pendapat ya. Sebab mut'ah itu sendiri dari status halal dan haramnya memiliki beberapa kondisi. Di antaranya adalah mut'ah pernah dibolehkan ya ketika kemudian Rasulullah mengharamkan pada masa perang Khaibar. Lalu beliau menghalalkannya waktu menaklukkan kota Makkah. Setelah itu beliau mengharamkannya lagi. Ini yang ditemukan oleh Ibnu ya Waizimandat ya dari kalangan sahabat ya Malikiyah. Dan ini pula juga ya yang disinggung oleh Ibnu Arabi. Pembahasan mengenai masalah ini
dibahas secara tuntas dalam surat An-Nisa. Ketujuh permasalahan dari ayat ini, faman ittaqawar faulai kaumul adu. Berarti siapa yang mencari jiwa itu, maka mereka itu ada orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah menamakan orang yang menikah dengan cara yang tidak halal sebagai orang-orang yang melampaui batas, yang wajib dijatuhi hukuman akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Juga orang-orang yang melakukan homoseksual, baik menurut pengertian Al-Quran maupun menurut pengutaran bahasa. Dalilnya adalah bal antum qaumun adun. Dan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Seperti surat Al-Syu'ara. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf juga. Oleh karena itu mereka wajib dijatuhi hukuman. Dan hal ini merupakan suatu hal yang sangat jelas di mana tidak ada keraguan banyak. Maka menurut Imam Qurtubi dalam hal dijatuhkannya hukuman ini ada poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu selama dia bukan orang yang bodoh, tidak tahu, atau bukan orang yang memiliki penakwilan. Meskipun ijma ya telah terbentuk bahwa firman Allah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini adalah tiada tercela. Khusus untuk kaum laki-laki, bukan untuk kaum perempuan. Namun Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata seorang wanita menikahi atau mempergundik budak laki-lakinya. Hal itu diceritakan kepada Umar. Umar kemudian bertanya kepada wanita itu, apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Wanita tersebut menjawab, aku berpendapat dia halal bagiku karena kepemilikan sumpahku. Ya, sebagaimana orang wanita halal bagi orang laki-laki karena kepemilikan sumpahnya. Maka Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah tentang hukuman rajam untuknya. Lalu mereka berkata bahwa wanita itu menakwilkan kitab Allah Azza wa Jalla bukan dengan takwil. Ya. Tidak ada hukum tidak ada hukuman rajam atas dirinya. Maka Umar berkata, tidak mengapa, ya. Demi Allah, aku tidak akan menghalalkanmu untuk seorang laki-laki merdeka setelah itu selama-lamanya. Ya. Nah, setelah itu sih mau tidak boleh ya, kawin selama-lamanya. Ya. Itu sebagai hukuman yang ditentukan oleh Sayyidina Umar. Umar menghukuman itu dengan hukuman tersebut, namun tidak urung menjatuhkan hukuman kepada yang merintahkan budak tersebut untuk menjauhi wanita budak yang pernah dikumpuli disuruh menjauhi. Ya. Maka diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdullah bahwa dia mendengar ayahnya berkata, aku menghadiri Umar bin Abdul Aziz saat didatangi seorang wanita yang membawa budak laki-laki yang tampan. Wanita itu berkata, sesungguhnya aku akan mempergundiknya, namun anak-anak pamanku dari pihak ayah melarangku melakukan hal itu. Ya, dan sesungguhnya aku sama saja dengan seorang laki-laki yang punya seorang ibu. Kemudian dia menyetubi ibunya. Nah, oleh karena itu anak-anak pamanku dari pihak ayahku melarangku. Ya, maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada wanita itu, apakah engkau pernah menikah sebelumnya? Wanita itu jawab iya. Maka Umar berkata, demi Allah seandainya tidak, karena kedudukan yang bodoh atau tidak tahu, niscaya aku akan merajam dengan batu. Bawalah budak laki-laki itu saya lalu juallah ya kepada orang yang akan membawanya keluar dari kampung halaman wanita itu. Ya, jadi sebagai hukumannya budaknya itu harus dipaksa, harus dijual dan ya dijual supaya dibawa keluar dari itu. Maka lafaz warok di belakang di balik mengandung makna warok pada kembali sama dengan mana siwa. Ya, kata lafaz warok merupakan maf'ul objek dari lafaz ibtagha. Maksudnya firman Allah tersebut adalah barang siapa yang mencari selain istri dan budak perempuan. Maka Imam Az-Zujjaj mengatakan maknanya barang siapa yang mencari sesuatu setelah itu ya. Jika berdasarkan kepada pendapat maf'ul ya lafaz ibtagha dibuang karena lafaz wara adalah dzaraf jadi dzaraf. Atau lafaz dzalik digunakan untuk memberikan isyarat kepada semua yang telah disebutkan, baik laki-laki maupun perempuan.
Fa'ulaika humul ahdun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya ada orang yang melampaui batas ini adalah ya orang-orang yang di mana dikatakan man ada, siapa yang melampaui batas atau yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Permasalahan yang ke-8, walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholati yuhafidz. Nah, orang yang melihara amanat ya atau memikul ya, janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, ya, sholatnya. Maka itu ulama ya mengatakan bahwa firman Allah ini dengan lafaz li amanatihim dengan bentuk jamak. Sedangkan Ibnu Katsir membaca dengan li amanatihim yaitu dengan bentuk tunggal. Ya, dari para ulama dengan apa? Li amanatihim di jamak mana salim. Jadi Ibnu Katsir li amanatihim dibacane pendek dengan bentuk tunggal. Amanah dan janji itu mencakup segala sesuatu yang dipikul oleh wanita dalam urusan agama dan dunia, dan baik berupa ucapan atau perbuatan. Hal ini mencakup pergaulan dengan manusia, janji atau juga lainnya. Yang itu dalam hal ini adalah pemeliharaan dan pelaksanaan. Maka amanah itu lebih umum daripada janji. Setiap janji adalah amanah tentang apa yang sudah disampaikan, baik berupa ucapan maupun dalam bentuk keyakinan. Kesembilan dari ayat ini adalah mayoritas ulama juga sholatihim dengan lafaz sholatihim ya sholawatihim ya. Sedangkan Hamzah Al-Kisai membacanya dengan lafaz sholatihim karena wawu nih pakai alif tapi nggak pakai umumnya sholawatihim dengan wawu ya. Tapi ya Imam Kisai ya Hamzah itu sholatihim pakai alif ya, pakai wawu dengan bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal ini adalah nama jenis sehingga ia mengandung makna jamak. Memelihara sholat adalah melaksanakan ya artinya dan segera menunaikannya di awal waktu serta menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hal ini secara jelakan dan turut dalam masalah surat Al-Baqarah. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Nanti maksudnya adalah orang siapa yang mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam beberapa ayat ini, maka dialah orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi tempat-tempat penghuni ya di dalam surga di situ ya. Maka dalam hadis riwayat ya Abu Hurairah ya Nabi pernah bersabda, innallaha ja'ala likulli insanin maskanan fil jannah wa maskanan finnar wa amal mu'minun fayafuduna manazilahum wa yarisuna manazilal kuffar wa yaj'alul kuffara fi manazilihim finnar. Ya, sungguhnya Allah telah menciptakan bagi tiap-tiap manusia tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengambil tempat mereka dan mewarisi tempat-tempat orang kafir ya yang ada di surga itu. Karena orang kafir tidak masuk surga, jadi tempatnya yang ditinggal itu ya dan ditempati jadi warisannya orang mukmin. Sedangkan orang kafir itu ditetapkan di neraka ya di dalam neraka di situ ya. Wa jaluna kufar fi manazilin binar mau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali yang memiliki dua tempat. Yaitu tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Apabila dia meninggal dunia, kemudian masuk neraka, maka penghuni surga mewarisi tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan ulaika humul warisun. Mereka adalah orang yang akan mewarisinya. Sanad ini adalah hadis ini sahih ya. Ada kemungkinan memperoleh surga disebut warasah, warisan. Ditinjau dari aspek perolehannya, bukan dari aspek yang lain. Jika demikian, maka kata warasah adalah kata yang dipinjam, ya, karena dua alasan. Ya. Firdaus adalah dataran tinggi surga, itu bagian paling ya, pertengahan surga, dan bagian paling baik ya surga itu adalah Firdaus. Hal ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ya, hadis dari Arabi ya binti Nadar Ummu Harisah. At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam hadis Muslim disebutkan
faida sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa minhu tufjaru anharul jannah. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Ya. Sesungguhnya firdaus itu adalah bagian yang paling pertengahan surga dan paling tingginya surga. Dan dari sanalah sungai-sungai surga itu mengalir. Abu Hatim Muhammad bin Iwan katakan bahwa maksud dari sabda Rasul sesungguhnya itu bagian paling pertengahan surga adalah bahwa Firdaus adalah gunung di mana di dalam surga yang dari sanalah sungai-sungai mengalir. Menurut Imam Mujahid, kata Firdaus itu adalah kata dalam bahasa Rumi adalah sama dengan makna qabilah yang diharapkan gitu kan ya. Menurut para satu pendapat, ia adalah kata dalam bahasa Persia yang diharapkan. Dan menurut pendapat lain, ya, ia adalah kata dalam bahasa Habasah. Jika hal itu ditetapkan, maka itu merupakan keselarasan di antara beberapa bahasa. Maka Imam Daham mengatakan lafaz Firdaus adalah bahasa Arab. Nah, ya, itu artinya Firdaus bahasa Arab itu artinya anggur. Ya, orang Arab menyebut beberapa pohon anggur dengan kata faradis. Ya, faradis. Ya. Hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang masuk surga itu akan kekal di dalamnya. Lafaz Firdaus dijadikan sebagai lafaz mu'annas karena dhamir yang terdapat pada lafaz fiha adalah dhamir untuk lafaz mu'annas. Karena mempertimbangkan makna al-jannah itu surga itu adalah mu'annas itu ya. Wa laqad khalaqnal insana fi sulalatin tamimullah al-Fatihah. Tidak surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika wa sallallahu nuril anwar wa sallallahu sara wa tajdi ahyat wa miftahi babil lisan sayyidina Maulana Muhammadin muqtar wa alihi wa sahbihi adada min hamdillahi wa ibadillah. Allahumma ya imatan wa imatan la sanata la yadur man adur la ya saman ya salam ya karim al-afiyah hasanatan al balai ya raja ya rafa ya ruqa ya jalaka ya muhsin ya mujammil ya mu'min ya mutabadilan dalladisa dengan sawatul lain Allah wa sama tawi wa khawi sari Allah la syarika lak ya rab ya rab yasir kul amta hasan ya samafasi ya muyassir ya sinam kita ya musalsal sahil alaina kul azim bikan basina bi rahmatika ya arhamar Allahumma ja'alna wa'ulatan wa talamida min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ibadika salihin aliman bi rahmatika ya arhamar Allahumma aftah lana futuh ala rifin Allahumma aftah lana futuh ala rifin Allahumma aftah lana futuh ala rifin Allahumma barik lana fi ilmina Allahumma barik lana fi ilmina Allahumma barik lana fi ilmina Allahumma naj'alna min awladan min kulli imtihani naj'alna bi rahmatika ya arhamar wa asimna min al-bala wal waba wa qanna salamat besok Allahumma yassir lana tidam bi jami'atina dunya wa hasim muradana bil khair asim muradana bil khair wa hasil muradana bil khair washfi muradana wa qadiduna bi rahmatika ya arhamar Allahumma ja'alna wa auladana talamida min ahli al-'ilmi wal khair wa tika salihin bi rahmatika ya arhamar wa asimna min al-bala wal waba wa qanna salamat Allahumma yassir lana tidam bi jamil walatina dunya wa hasil muradana ربنا إنك جميع الناس من ربك بين الله اجمع بيننا وبين حاجة ما في الله بك إنك على شر استجب لنا دعانا يا الله في جلس مواضع إلى حرمة محمد صلى الله عليه وسلم يا نعم المولى ونعم النصير لا خلق إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم